Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya nikmat sehat wal afiat, kemudian nikmat luang waktu, nikmat taufik, sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian melanjutkan dengan bermajlis bersama dalam rangka thalabul ilm, menuntut ilmu bersama, belajar bersama, yang mana belajar bersama ini termasuk zikrullah, termasuk mengingat Allah. Karena majelis ilmu, majelis ta'lim niku nggih termasuk majelis zikir. Kenging nopo majelis ilmu kok disebut kalian majelis zikir? Nggih keranten ingkang dipelajari inggih punika qala Allahu taala, firmane Allah Subhanahu wa taala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sing dipelajari napa? Niki halal, niku haram, niki perintahe Allah, niki larangane Allah. Zikir sedanten niku. Dados zikir niku boten nganggih lisan kemawon, boten. Tapi dengan mempelajari nopo ingkang diajaraken kalian Allah Subhanahu wa taala tenggene Al-Qur'an, nopo ingkang dituntunaken kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ten sunnah. Tentunya nopo ingkang disebutaken Kanjeng Nabi tenggene sunnah nopo hadise niku nggih wahyu saking Allah Subhanahu wa taala, niku nggih termasuk zikir. Karena mempelajari ilmu agama temriku nggih dipelajari pundi tauhid, pundi niku kesyirikan, pundi perintah Allah, pundi larangan Allah, dipelajari temriku. Kula teringat kalian sabdane Kanjeng Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Membaca firman Allah niki nggih mboten harus bareng-bareng, wonten ingkang maca mantun ngoten ditadaburi, dikupas maknaipun. Nggih yatluna kitaballah mantun ngoten wa yatadarrasunahu bainahum. Dikupas tuntas, dipelajari. Nggih. Sabdane firmane Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ayat-ayat tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala nurunaken napa? As-sakinah, ketenangan. Ketenangan di majelis tersebut. Nggih. Lah temriki sinten mawon ingkang pados ketenangan, ketenangan hati, ketenangan batin, niki nggih tujuan daripada semua orang mengharapkan itu. Menginginkan ketenangan, ketenangan batin, ketenangan hati, wontene inggih punika ten majelis ilmu, majelis ta'lim. Nggih. Mantun ngoten wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka semuanya dengan kerahmatan. Dados rahmati Allah nggih diturunaken. Semua yang hadir dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat niki, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala
niki nggih luas kasih sayangi Allah niku. Bisa jadi yang tadinya itu dari rumah bersedih hatinya, tapi ketika menghadiri majelis ta'lim, ketemu rencang, mantun ngoten mendapatkan apa dari firman Allah, dari sabdanya Rasulullah, perkataan para ulama, seneng bunga atine niku nggih termasuk rahmat. Dengan duduk di majelis taklim sakderenge mboten kantuk jodoh, misalkan pados jodoh mriki mantun ngoten hadir di majelis taklim, wonten relasi, wonten kenalan, alhamdulillah ketemu jodoh ingkang sae. Sakderenge mboten gadah pekerjaan, mboten pados pekerjaan mriki hadir di majelis taklim kepanggih tiang-tiang ingkang sae. Mantun ngoten alhamdulillah mendapatkan lapangan pekerjaan, mungkin dengan ditunjukkan temannya, oh iya aku duwe kanca yoan golek karyawan dan sebagainya. Rahmat Allah niku luas nggih. Terlebih lagi kasih sayang berupa ilmu, sehingga kita niku saged selamat ten donya, selamat ten akhirat niku kasih sayang ingkang langkung sae. Dan rahmat Allah niku luas. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Para malaikat nggih hadir mengelilingi majelis taklim. Pundi Ustaz malaikate? Mboten ketinggal. Namun niki hal yang gaib saged sumerap nggih saking wahyu. Kados saking Kanjeng Nabi kados ngeten niki, pemberitaan kados ngeten niki nggih saking wahyu saking Allah Subhanahu wa taala, mengabarkan kepada kita malaikat hadir. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan innalillahi malaikatun sayyara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala niku gada malaikat-malaikat sing biasa niku keliling pados majelis taklim. Lah mengke nek wonten majelis taklim mereka semuanya hadir. Nggih tentunya majelis taklim mboten ten mriki kemawon, ten tempat yang lain juga begitu, dan malaikatnya tidak cuma sedikit dan juga banyak. Ketika sudah hadir, kalau majelis taklim itu sudah selesai, maka mereka pun laporan tenggene Allah Subhanahu wa taala, yas'adun. Mereka menghadap kepada Allah. Ketika ketemu sama Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengetahui dari mana mereka datang. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menanyai mereka, "Dari mana kamu?" "Dari hamba-hambamu ya Allah yang ada di bumi." Mereka berkumpul mengingatmu ya Allah, dan mereka mengharapkan surga ya Allah dan berlindung dari neraka. Kemudian Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat surga? Jawabannya pun, la, tidak pernah ya Allah, tidak pernah melihat surga. Bagaimana andai kata mereka itu melihat surga? Tentu permintaannya untuk masuk surga luar biasa. Mereka berlindung dari nerakamu ya Allah. Apakah mereka pernah melihat nerakaku? Jawaban malaikat, tidak pernah ya Allah. Bagaimana jika mereka tahu apa yang ada di nerakaku, siksa yang ada di nerakaku? Sungguh mereka akan betul-betul meminta perlindungan kepadaku. Kemudian malaikat pun mengatakan kepada Allah, mereka meminta ampun darimu ya Allah. Kemudian qad ghafartu lahum, sungguh aku ampuni dosa-dosa mereka, dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka takutkan.
dan aku masukkan mereka ke surganya. Subhanallah, ke surgaku, kata Allah. Nah, temriki para jamaah sekalian, bapak ibu sekalian, ketika kula panjenengan sedanten duduk ten ngene majelis taklim, monggo ihtisab. Ihtisab niku mengharapkan pahala saking Allah. Hati nggih bermunajat ten ngene Allah supados saged dilebetaken ten ngene surga di Allah Subhanahu wa taala. Karena surga niku nggih termasuk bagian daripada ridhonya Allah. Kalau Allah ridho, dimasukkan ke surganya Allah. Dikasih kenikmatan di situ. Kemudian saged bertemu kalian Allah niku merupakan nikmat yang luar biasa. Ketika seseorang bertemu kalian Allah, saged melihat Allah niku lupa kali nikmat-nikmat ingkang wonten swarga. Oleh karena itu monggo kula panjenengan sedanten bermunajat dalam hati mengharap ridha Allah, mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mengharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari siksa nerakanya. Kemudian mengharap kepada Allah dengan menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu, niku diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, malaikat pun heran. Allah mengatakan sinten mawon sing hadir ten majelis niku diampuni dosane. Mantan ngoten malaikat nyebutaken, ya Allah, di majelis tadi ada orang yang hadir ikut duduk di majelis itu, tapi pada niatnya awalnya itu bukan menghadiri majelis taklim, boten. Tapi hadir temriku niku ada keperluan, ada hajat, manten ngoten duduk sampai mantun majelis taklim. Kirangan nopo gada urusan kali ingkang hadir tenggene majelis temriku wau ngentosi nggih wonten hajat keperluan. Ya Allah, apakah orang tersebut Engkau ampuni dosanya juga? Kemudian Allah mengatakan, ya, saya ampuni dosanya juga. Hum qaumun la yashqa jalisuhum. Mereka itu adalah suatu kaum yang teman duduknya itu tidak akan sengsara. Subhanallah, duduk-duduk kemawon kale tiang ingkang wonten ten majelis taklim niku lho dapat ampunan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki wa haffathumul malaikah wa ghasyiyadhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan, disebutaken sinten ingkang hadir dalam majelis ta'lim niku disebutaken kali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebutan ingkang sae. Dipuji kalian Allah Subhanahu wa ta'ala wonten pundi? Ten ngajenge para malaikat muqarrabin, para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh niki lho fadilai keutamaane belajar bersama, ngaos sareng-sareng, keutamaannya niku luar biasa. Niki nggih termasuk ibadah. Ibadah. Oleh karena itu niku wau diniati ikhlas betul keranten Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin bertakarrub kepada Allah dengan duduk kita di majelis taklim tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, malam ini kita akan membahas kitab kecil nggih, ngaos kitab alit niki. Nah, judulnya kitab niki napa? Nggih, disukani judul kali musannife inggih punika Tajdidul Iman. Tajdidul Iman niku memperkokoh, memperkuat, memperbarui keimanan.
Ngoten. Nah, musannife sinten? Karyae sinten? Sinten ingkang nulis? Ingkang nulis inggih punika Syekhuna Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Niki karyaipun Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Putrane Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Nggih. Tinggale ten pundi? Tinggale ten Madinah. Hafizahumullahu taala. Semoga Allah menjaga beliau-beliau. Syekh Abdul Razzaq tasik Gesang. Syekh Abdul Muhsin tasik Gesang. Syekh Abdul Muhsin gadahi majelis ten Masjid Nabawi, biasane niku khataman Kutubus Sittah. Sing dikaji napa? Kitab Sahih Bukhari. Mengkene sampun khatam gantos Sahih Muslim. Mengkene sampun khatam gantos Sunan Abi Dawud. Mungkin khatam Sunan Tirmidzi. Mantun Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, mantun ngoten Ibnu Majah. Nek sampun bualik malih Sahih Bukhari malih. Kula waktu temriko sempat menangi derek Sunan Abu Dawud. Niku pun kantuk separuh punan. Kula pas temriko niku ndelek halakai Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Mantun ngoten Sunan Tirmidzi nggih sampai lulus. Alhamdulillah sampun mantun Sunan Tirmidzi nipun. Mantun ngoten kula sampun medal, sampun lulus. Beliau ternyata ngulangi lagi Sahih Bukhari malih. Sampun selesai Kutubus Sittah ngulangi malih. Niki bapakipun Syekh Abdul Razzaq. Adapun Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, beliau memiliki majelis pula di Masjid Nabawi. Bapak Ibu sekalian menawi umroh, kula terakhir tahun 2019 yang lalu, kula mriko niku majelis ini pun Syekh Abdul Razzaq niku wonten Masjid Nabawi ba'da salat subuh. Pengaosan kitab Ma'arijul Qabul. Ma'arijul Qabul niku. Masya Allah, beliau sering ten Indonesia ngian ngisi ten Istiqlal tablik akbar nggih. Tahun 2018 kalau enggak salah kunjungan wonten tempat kami ten Jember nggih. Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Beliau guru besar ten Universitas Islam Madinah jurusan akidah beliau. Lah karyanipun nggih kata sangat saged mengunjungi websitenya nggih albadr.net nggih. Mriku karyanya beliau banyak sekali, kitab-kitab kecil tapi subhanallah nggih sangat-sangat bermanfaat. Beliau juga menukil dari perkataan ulama-ulama salaf juga nggih. Nah niki ingkang badhe kita kaji bersama. Niki terkait dengan penulis. Adapun terkait dengan kitab kecil niki tipis niki. Kitab tipis niki dibagi pembahasanipun dados 3 pembahasan. Pembahasan ingkang pertama inggih punika muqaddimah. Niki nggih pun biasa nek wonten kitab mesti wonten muqaddimah. Mantun ngoten ingkang nomor kali pembahasan tentang hal-hal yang dapat menambahi keimanan, memperkokoh keimanan, memperkuat keimanan. Nopo mawon niku mungkin dibahas ten gene bagian ingkang nomor kali. Kemudian yang ketiga, yang terakhir inggih punika pembahasan tentang hal-hal yang dapat mengurangi keimanan, bahkan saged melenyapkan keimanan dari hati seseorang. Niki ingkang terakhir inggih punika bagian ingkang nomor 3. Nah, sakmangke pembahasan pada malam hari ini kita membahas tentang muqaddimah beliau.
Beliau memulai buku ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim iqtidaan, mencontoh, mengikuti kitabullah Al-Quran yang mana ditulis atau dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mantun ngoten nyebutaken alhamdulillahirabbil alamin, nggih, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabate, mantun ngoten amma ba'du. Setelah itu beliau menyebutkan betapa pentingnya menjaga keimanan. Beliau mengatakan fa innal imana, maka sesungguhnya keimanan ahammu ma yajibu alal abdi, termasuk perkara ingkang sangat-sangat penting, perkara ingkang sangat-sangat wajib. Nggih, napa? Al-inayatu bihi, menjaga keimanan. Empun ngantos keimanan niku dijaraken kemawon. Alhamdulillah kula panjenengan sedanten beriman meskipun ada di antara kita dan kebanyakan kita keimanan niki keimanan keturunan. Dan niku nggih perlu disyukuri. Keranten bapak ibu tiang muslim beriman, akhirnya yogane nggih ngoten niki nggih termasuk nikmat yang paling besar. Empun ngantos wala Islammu keturunan, Islamku keturunan kok mantun ngoten diremehaken, padahal niku nikmat ingkang ageng. Subhanallah. Dan wajib, termasuk perkara yang paling wajib inggih punika menjaga keimanan yang ada dalam hati kita. Karena iman niku ibarat napa? Ibarat pohon. Pohon kalau keimanannya itu baru masih kecil, kados ibarat pohon niku. Engken nek disirami, dipupuk, cepet agenge. Terus dirawat sampai ageng, pohon besar, kokoh, kuat. Luar biasa pohon iman niku wau ingkang wonten hati kita. Tapi kalau iman niku sampun kecilik punan, tasik berupa tunas, napa malih nek sampun rada dhuwur titik ngeten, manten ngoten dinjaraken. Mboten pernah disirami, mboten pernah dipupuk, dijaraken mawon pripun. Enggak ada lombok mawon, tanaman lombok. Sampun Masya Allah bersemi. Nggih. Pun kajenge wonten bungae, tapi dijaraken lama kelamaan juga akan kering dan mati. Nah niki. Terus beliau menjaga keimanan itu termasuk perkara yang sangat wajib. Lah kenging nopo? Kenapa menjaga keimanan kok suatu hal yang penting dan termasuk perkara yang paling wajib? Nggih, keranten pertama bihi husulur rif'ah, dengan keimanan seseorang niku mendapatkan derajat tinggi tenggene Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Nah, derajat tinggi tenggene Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah niku diukur kalih keimanan seseorang. Boten dinilai saking baguse napa bajune, boten. Boten dinilai dari sisi tingginya pangkat seseorang tentunya, boten. Boten dinilai dari sisi banyaknya harta seseorang, boten. Boten dinilai dari sisi
bagusnya, cantiknya seseorang, boten. Tapi dari sisi keimanan niku wau. Lah tiyang niku keimanan niku nggih benten-benten. Boten kok derajate sami keimanane boten. Lah niki pentinge ngaos sareng-sareng kula nggih belajar nggih. Kali panjenengan sedanten niki napa mawon perkawis-perkawis ingkang saged nambahi keimanan kita niku napa mawon. Supados saged kita tingkataken, kita perkokoh keimanan kita supados kantuk derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niki. Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh ten gene surat Al-Kahfi ayat 107. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan mengamalkan amal soleh, melakukan perbuatan-perbuatan baik, amal soleh, kanat lahum jannatul firdaus, maka bagi mereka jannatul firdaus, surga firdaus. Lah surga firdaus niku ten pundi? Surga firdaus niku surga ingkang tingkatane paling tinggi. Subhanallah. Lah niku saged diraih kalian napa? Kalian keimanan, kalian amal soleh, dan amal soleh niku termasuk keimanan. Masuk di dalam keimanan. Tiang ingkang pengen imane tambah ngelakoni napa? Kewajiban amal soleh. Ngelakoni napa? Perkawis ingkang disunahaken, ketaatan, ibadah-ibadah sunnah niku nggih nambahi keimanan. Keranten amal soleh niku nggih bagian daripada iman. Nuzula sebagai tempat tinggal. Dados tiang ingkang beriman dengan keimanan yang kokoh, kemudian melakukan amal soleh, nanti derajatnya ditinggikan oleh Allah. Tempate inggih punika ten gene surga firdaus. Firdaus niku surga ingkang paling tinggi. Mantun ngoten Allah dawuh khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, boten purun pindah, boten purun pindah saking tempat niku wau, saking betul-betul menikmati tempat niku wau, saged dekat kalian Allah Subhanahu wa taala, saged sering berkunjung bertemu kalian Allah Subhanahu wa taala, niki merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Terus dengan memperkokoh keimanan, seseorang mendapatkan derajat ingkang tinggi. Niki pertama. Nomor kali salamatul abd bihi salamatul abdi fid dunya wal akhirah. Dengan keimanan tersebut seseorang niku saged selamat, ten dunyane nggih selamat, ten akhirate nggih selamat. Berarti keimanan niku penting. Empun ngantos keimanan niku lepas dari hati kita. Empun ngantos keimanan yang ada dalam hati kita, kita biarkan begitu saja sehingga rapuh. Empun ngantos. Disirami, dipupuk terus, dikuatakan terus. Karena dengan keimanan itu seseorang niku saged selamat dunya akhirat selamat. Niki. Kalau kita lihat nggih, orang itu meskipun berbuat baik, ngelakoni kebaikan-kebaikan sosial begitu banyaknya, menemukan suatu penemuan yang luar biasa,
yang mana penemuan itu dimanfaatkan oleh orang banyak. Tapi ternyata boten enten iman dalam hatinipun. Pripun? Amal kebaikan niku wau tidak dianggap sama sekali kalian Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Dan aku datangi amalan-amalan mereka. Orang-orang yang tidak beriman, tidak ada dalam hatinya keimanan, bahkan mengingkari adanya Allah. Na'udzubillah. Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku datangi amalan-amalan mereka, kata Allah, wa ja'alnahu haba'an mansura. Dan aku jadikan amalan kebaikan-kebaikan dia, sosialnya dia, kebaikan dia kepada anak istrinya, nggih ngingoni anak bojone, nggih tanggung jawab, nggih niku napa mawon. Tapi ternyata dijadikan oleh Allah haba'an mansurah, seperti halnya debu yang berterbangan, boten bermanfaat. Amalan itu dinilai kalian Allah, dianggap oleh Allah dan bermanfaat bagi seseorang ketika didasari kalian keimanan. Nek boten wonten keimanane, maka di situ tidak dianggap sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bihi husulus sa'adatil haqiqiyah. Dengan keimanan pula seseorang itu mendapatkan as-sa'adah. Nopo as-sa'adah niku? Kebahagiaan al-haqiqiyah yang hakiki. Kalau seseorang ingin bahagia, betul-betul bahagia, tempuhlah jalan keimanan. Dengan memperkokoh, memperkuat keimanan, dia akan merasakan bahagia manisnya iman itu seperti apa. Niki nggih kula tasik belajar, monggo belajar sareng-sareng. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 97, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, niki syaratnya, dan dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan memberikan kepada dia kehidupan yang baik. Niki janjine sinten? Allah Subhanahu wa taala. Hayatan thayyibah, diberi kehidupan yang bahagia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan aku berikan kepada mereka pahala-pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Nah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia niku kados pundi? Ternyata di antara para ulama ada yang memberikan tafsiran kebahagiaan hidup di situ adalah kebahagiaannya hati. Kebahagiaannya hati dengan keimanan yang ada di dalam hati. Kebahagiaannya ruh, kebahagiaannya jiwa. Niku kalian nopo? Kalian keimanan. Iman, termasuk iman nggih amal soleh. Semakin orang itu melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan, semakin senang, semakin gembira, semakin merasakan nikmat kebahagiaan yang luar biasa. Niko. Dados
Ruh niku kebahagiaane mboten kok ketika seseorang itu banyak hartanya, ketika seseorang itu mendapatkan jabatan tinggi, mantun ngoten ruh niku seneng. Bukan dengan banyaknya rekreasi, seringnya rekreasi untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Ruh mboten. Panganane ruh niku mboten temriku. Cubi kalau kula panjenengan perhatikan tiang-tiang ingkang barat mereka dari sisi kehidupan kemapanan hidup niku luar biasa. Ten pundi mawon saged duwite kata melancong ten pundi-pundi saged pengen ten negara pundi saged. Tapi apakah mereka mendapatkan kebahagiaan? Nggih, mendapatkan kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang sementara dan semu. Nalika niku mawon mantun rekreasi mau lihat pantai seger bagus, gunung indahnya luar biasa, mendaki gunung dan sebagainya, bahagia waktu niku mawon. Terus diterusaken lama kelamaan ternyata nggih jenuh kehidupannya. Akhirnya nopo? Tak jarang di antara mereka ingkang bunuh diri akhirnya. Ternyata mboten mendapatkan kebahagiaan. Dados kebahagiaan roh hati niku wonten ten keimanan dan amal soleh niku wau. Niki. Oleh karenanya penting sekali menjaga keimanan niki. Ngapunten niki sampun isya napa dereng? Oh dereng nggih, nggih. Nah, Ibrahim ibnu Adham rahimahullahu taala nate bejo lau arafal muluk, andai kata para raja dan anak-anak raja itu mereka semuanya mengetahui manahnu fihi minas sururi wan naim, yang aku rasakan saat ini, sing tak rasakno saiki dari kebahagiaan hidup, dari merasakan kenikmatan yang luar biasa, idzan mereka lajaladuna alaihi bisuyuf. Sungguh mereka andai kata mereka tahu kenikmatan yang aku rasakan, sungguh mereka akan merebut kenikmatan itu dariku dengan pedang-pedang mereka sampai kados ngoten. Tapi ternyata mereka mboten sumera. Melihat Ibrahim bin Adham ala wong biasa wae. Tangi bengi kecepek-kecepek adem-adem lho ndi nikmate. Nggih napa mboten? Menggigil tangi mantun ngoten salat, lho ngono kok bahagia. Secara zahir mboten masuk te mriki. Tapi dia betul-betul merasakan kenikmatan kebahagiaan yang luar biasa. Kalau mereka kebahagiaannya mungkin berbeda. Nggih. Kebahagiaannya kalau tidak didasarkan dengan keimanan, inggih punika memimpin dengan keadilan, menegakkan keadilan, memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, keamanan pada masyarakatnya. Niki termasuk amal soleh, niki luar biasa. Kalau didasari keimanan, luar biasa niku pahala ingkang kata ingkang besar dan juga keimanan yang luar biasa kalau didasari dengan keimanan. Tapi kalau tidak tujuannya memang itu jabatan, uang dan ini dunia, niku bukan di situ kebahagiaan roh. Tapi kalau tujuannya itu memang betul-betul khadim, membantu rakyat, pelayan rakyat, memberikan kesejahteraan kepada rakyat, menegakkan keadilan atas dasar keimanan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, niki merupakan kebahagiaan yang hakiki. Niki. Oleh karenanya Syekhul Islam rahimahullah beliau mengatakan, inna fid dunya jannatan, sesungguhnya di dunia itu ada surga.
Malam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak memasuki surga tersebut, dia tidak akan masuk surga nanti di akhirat. Subhanallah. Tentunya niku ternyata wonten surga, tapi surga ini mboten sami kali surgane ingkang ten mriko ten akhirat mengke. Lah surga itu apa? Surga niku nopo? Ingkang wonten donya niki inggih punika keimanan dan amal soleh. Niki lho surgane tiyang ingkang beriman. Ketika melakukan sholat 5 waktu seneng. Ketika melakukan kewajiban amal soleh seneng. Tapi ketika melakukan dosa dan kemaksiatan, hatinya semakin gelap, semakin redup, semakin boten sekeco. Dia merasakan seperti itu. Tapi ngapunten, biasanya ada juga yang merasakan melaksanakan sholat 5 waktu itu Ustadz berat. Nggih, menawi di awal-awal nggih berat, tapi empun menyerah, perlu wonten mujahadah. Mujahadah niku napa? Dipeksa. Keranten hawa nafsu niku nggih ngajak nenggene nyantai-nyantai. Kemudian napa malih bisikane setan nggih ngoten bisiki supados mboten ngelampahi salat. Dipeksa. Mengke nek sampun dipeksa mantun ngoten terbiasa akhirnya merasakan kenikmatan. Nggih niki sampun isa. Kados nggih wonten alarm niku wau. Nggih kita dengarkan adzan dulu kemudian kita lanjutkan sebentar insyaallah. Monggo kita lanjutaken. Nggih. Niku wau kenging nopo keimanan harus dijaga. Sampun kula sebutaken alasanipun wonten ingkang sampun kula sebutaken wonten 3 niku wau sebagaimana disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini. Dan yang keempat inggih punika karena besarnya pahala suatu amalan niku tergantung kali besar kecilnya keimanan yang ada di hati seseorang. Niki. Bisa jadi yang satunya dengan yang satunya sama-sama sholat berjamaah. Yang satunya berdampingan dengan yang satunya. Tapi bisa jadi dari sisi pahalanya berbeda. Lah niki nggih tergantung kalian keimanan yang ada di dalam hati seseorang. Begitu juga puasa. Sama-sama puasa, tapi ternyata pahalanya juga berbeda, tergantung kalian besar kecilnya keimanan yang ada di dalam hati orang tersebut. Begitu juga amalan-amalan yang lain. Nggih. Lah niki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail tapi dengan syarat nopo? Imanan, dengan penuh keimanan, luar biasa keimanannya dalam hatinya. Wahtisaban, kali mengharapkan pahala. Lho ngoten kok wonten ingkang bejo sampeyan niku ibadah kok golek pahala. Kanjeng Nabi lho sampun dawuh wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahalane napa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Boten qiyamul lail kemawon. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan mantun ngoten penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala saking Allah, diampuni dosa-dosanipun. Syaratnya niku wau imane sae, imane kokoh, imane meningkat karena sudah persiapan. Kalau ulama dulu, ulama salaf riyen saderenge Ramadan 6 wulan niku sudah start. 6 wulan saderenge Ramadan dugi niku pun start punan, pun mulai melakukan ibadah-ibadah niku pun disiapaken. Ibadah qiyamul lail sudah disiapkan, baca Quran nggih ngoten, nggih munajaten nggene Allah, takarrupe ten nggene Allah sudah disiapkan. Sehingga ketika datang Ramadan pun ngejos pun. Sampun imane sampun kuat betul-betul. Ketika qiyamul lail dengarkan bacaane imam saged nangis guguk-guguk. Betul-betul mengharapkan ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan niku. Ketika seseorang itu memperhatikan keimanan niki sangat bermanfaat berhubungan kalian kebahagiaannya seseorang. Niki. Kemudian ingkang terakhir, kenapa penting menjaga keimanan? Keranten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Sesungguhnya keimanan itu yang ada di hati salah seorang di antara kalian itu lama kelamaan kalau dibiarkan saja akan usang. Nggih, usang. Kama yakhluqu as-saub, seperti halnya usange napa baju. Baju tumbas waktu Riyadin 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, lama kelamaan nggih memet usang, iman nggih kados ngoten. Nek dinjaraken ten ngene ati kula panjenengan sedanten mboten disirami, mboten direken blas. Lama kelamaan nggih kados baju niku wau memet. Digondeli ngeten tok niku lho robek. Iman nggih ngoten, ketika ada godaan di luar sana pun katut. Ketika ada godaan di HP pun larut. Ketika ada godaan-godaan niku mudah sekali tergoda dan hanyut temriku. Nah, niki pesene Kanjeng Nabi bahwasanya iman itu lama kelamaan usang. Oleh karenanya fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Oleh karenanya mintao jaluo nanggone Allah Subhanahu wa taala. Nedhi ten ngene Allah Subhanahu wa taala supados keimanan ingkang wonten ati kula panjenengan sedanten iki diperbarui, diperkokoh terus. Oleh karenanya diperlukan hal-hal berikut ini. Napa? Pertama, nedhi ten kene Allah Subhanahu wa taala supados keimanan kula panjenengan sedanten diperkokoh, dikuataken, diperbarui kalian Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di antara doa beliau, Allahumma zidni imana, ya Allah tambahilah, kokohkanlah keimananku. Wa yaqina, dan keyakinanku, wa fikha, dan pemahamanku terhadap agama. Niki doane sinten? Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, generasi tua, termasuk minas sabiqinal awwalin. Kemudian Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Disukani donga kula panjenengan sedanten oleh Kanjeng Nabi, napa dongane? Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika.
Ya Allah, Dat yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku, tetapkanlah hatiku di atas ajaran agamamu. Subhanallah. Salah seorang sahabat inggih punika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan tengene Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, aman nabika, aku beriman wahai Kanjeng Nabi. Aku beriman dengan apa yang engkau bawa, aku beriman juga kepada engkau, beriman kepada Allah. Wa bima ji'ta bihi, beriman dengan apa yang engkau bawa. Fahal takhafu alaina, apakah engkau takut kepada kami? Apakah engkau khawatir kepada kami wong kami ini sudah beriman? Terus ngoten. Jawabanipun Kanjeng Nabi, "Naam, yo, aku khawatir neng awakmu. Nek wonten iman ten gene ati kok mboten dijaga? Kuwatire lepas, kuwatire layu, kuwatire kering, mati." Kemudian Kanjeng Nabi bejo, "Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman." Sesungguhnya hati itu di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu kapan saja berkehendak untuk membolak-balikkan hati tergantung dengan kemauan Allah. Oleh karenanya empun ngantos merasa dirinya adalah orang yang paling kuat imannya, akan terus istiqomah di atas jalan agamanya, empun ngantos kados ngoten. Keranten boten enten jaminan kula panjenengan sedanten. Oleh karena itu marilah kita jaga keimanan itu. Kemudian butuhaken mujahadah. Gini kuwi dipeksa melakoni napa? Kewajiban-kewajiban. Ngelakoni sholat 5 waktu nggih dipeksa. Hadir di majelis taklim nggih dipeksa. Ketaatan-ketaatan niku wau ingkang temriku amal soleh butuh dipeksa. Pertama dipeksa loro kabeh nggih. Ati mboten trima. Makanya di antara ulama salafus saleh ada yang mengatakan suktu nafsi ilallah wahiyya tabki. Aku seret jiwaku untuk melakukan ketaatan kepada Allah, tapi ternyata jiwaku meronta-ronta, nangis, tidak mau, rela, enggak rela, famaziltu asukuha. Dan aku seret, aku paksa terus melakukan hal itu. Hattan saqat, sampai nganut, wahiyya tadhak, akhirnya dia pun tertawa-tawa, bahagia, merasakan manisnya keimanan, merasakan manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingkang terakhir membutuhkan pengetahuan terhadap nopo-nopo perkawis-perkawis ingkang saged nambahi keimanan niku napa mawon supados saged diamalaken. Kemudian perkawis ingkang saged jebol keimanan saakar-akare niku napa mawon niki nggih penting. Perkawis-perkawis ingkang ngurangi keimanan niku napa mawon niku nggih penting dipelajari. Fa insyaallah nggih untuk pertemuan yang akan datang, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk melanjutkan pertemuan kita kembali, insyaallah kita akan membahas hal-hal yang dapat menambahi keimanan, mengokohkan keimanan yang ada di dalam hati kita. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik serta ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, sehingga membuahkan amal soleh dan sakit menambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sakit menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, kami cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.